Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk mengingatkan setiap daripada kami kebutuhan kami akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ketergantungan kami dengan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman yang daripada-Mu. Tuhan, bukakan hati kami, telinga rohani kami, dan mata rohani kami untuk melihat apa yang Kau mau dalam hidup kami. Supaya firman itu boleh menjadi bagian yang penting untuk kami melakukannya sepanjang hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bicara mengenai wealth atau kekayaan. Ya memang ini bukan teologi berkat ya. Cuman kita tahu bahwa Tuhan Yesus selama 3,5 tahun mengajar. Tuhan mengajar dalam banyak sekali perumpamaan. Dan saudara kalau mencermati semua perumpamaan itu lebih dari 50% perumpamaan itu berbicara mengenai uang, berbicara mengenai harta, berbicara mengenai kekayaan. Jadi sangat penting bagi kita sekalian saudaraku untuk melihat apa yang Tuhan Yesus tekankan melalui pengajarannya. Supaya dalam hidup kita bukan dikuasai oleh kekayaan, tapi kita yang menguasai kekayaan. Jadi kalau bicara mengenai bijak dengan kekayaan, kita akan melihat di Yakobus 5 ya. Perikopnya adalah peringatan buat orang kaya. Jadi orang boleh punya banyak saldo, orang boleh punya banyak properti, banyak harta. Tetapi predikat kaya ini sesuatu yang harus kita sadari dan hati-hati. Karena kaya itu berarti kita memiliki. Kekayaan itu berarti kita itu memiliki kekayaan. Sedangkan Tuhan itu memberkati kita untuk kita menjadi saluran berkat. Ini satu poin yang kita mesti ingat. Jadi selama pembicaraan kita mengenai kekayaan ini, kita mesti selalu ingat bahwa kita itu menjadi saluran berkat, saudara. Nah, Yakobus memperingatkan ayat 5 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi orang kaya ini malah dikatakan suruh menangis, suruh meratap atas sengsara. Jadi orang kaya kok malah sengsara. Nah ini nanti kita akan melihat. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu yang telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluar mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi kalau kita baca sepintas ya, ayat-ayat ini kok kelihatannya orang kaya itu tidak boleh ya. Tapi itu tidak benar saudaraku. Jadi Tuhan bukan mengatakan kita tidak boleh kaya, tetapi Tuhan mengingatkan ketika Tuhan mempercayakan kekayaan itu kepada saudara dan saya, kita harus bijak dalam mengelola kekayaan yang kita miliki. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita tuh memiliki banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kita akan menyimak ya. Dari perikop yang baru kita baca ada 4 poin yang kita harus cermati dan sadari bahwa ini adalah sesuatu yang negatif yang Tuhan melalui Rasul Yakobus untuk menegur setiap daripada kita yang keliru dalam mengelola kekayaan yang Tuhan percayakan. Satu adalah penumpukan kekayaan. Yang kedua adalah cara mengumpulkan kekayaan. Yang ketiga adalah pengalokasian dari kekayaan yang sudah kita miliki. Dan penggunaan
kekayaan yang kita miliki. Ini jelas sekali. Jadi di perikop yang baru kita baca itu jelas sekali dijelaskan ayat per ayat ya. Kalau kita lihat penumpukan kekayaan itu ada di ayat 2 dan 3. Dikatakan begini, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Jadi Tuhan itu mengingatkan saudara dan saya untuk kita tuh tidak mengumpulkan harta, saudaraku. Bukan tidak boleh kaya loh. Mengumpulkan harta dan kaya itu dua hal yang tidak sama. Kalau kita ngomong mengumpulkan harta itu kita fokusnya itu mencari harta dan kita kumpulkan. Tetapi kalau kita bicara kaya itu berarti apa? Kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Jadi melalui kehidupan kita diberkati. Misalnya kita punya perusahaan, otomatis semua perusahaan itu kalau saya belajar di business school, di sekolah ekonomi itu dikatakan adalah kita untuk memaximize shareholder wealth atau memaksimalkan profit daripada perusahaan. Jadi pastilah kalau perusahaan itu mencari untung, tidak ada perusahaan yang cari rugi. Nah, cuman konsepnya nanti di poin-poin berikutnya itu dijelaskan cara kita mengumpulkan kekayaan. Dan yang pertama, kita diingatkan supaya kita jangan menumpuk kekayaan. Jadi kekayaan itu bukan untuk ditumpuk, tetapi kekayaan itu untuk kita pakai menjadi berkat, untuk kita pakai memberkati. Jadi bukan dijadikan tujuan, tapi dijadikan sarana. Bukan kita mengumpulkan, kita bekerja itu mengumpulkan supaya harta kita tambah banyak. Enggak. Tetapi kita memakai harta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bisa menjadi berkat dalam kehidupan. Nah, poin pertama ini jelas. Jangan fokusnya pada kekayaan. Jadi kalau kita buka perusahaan, jangan punya pikiran saya kepingin kaya dari perusahaan ini. Yang dimaksud oleh perikop ini adalah jangan kamu menumpuk kekayaan, tetapi tujuanmu adalah hidup menjadi berkat, sehingga melalui itu, melalui pekerjaan, contoh misalnya ketika pada waktu tahun lalu itu yang import masker dari luar negeri dan menjual dengan harga yang selangit, tujuannya apa? Mengumpulkan kekayaan. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengumpulkan kekayaan? Mereka semua mengalami kerugian yang besar sekali. Saya dengar dari teman-teman tuh ada sampai ruginya tuh sampai miliaran, bahkan ada sampai puluhan miliar. Hanya karena kerja masker. Karena apa? Karena ketika masker itu ditumpuk, harga menjadi tinggi, dia import besar-besaran, orang tidak mau beli. Dan ketika harga turun menjadi normal kembali, sekarang masker satu tidak sampai Rp1.000. Itu stoknya jadi mubazir semua. Jadi, tapi kalau kita waktu itu kerjanya, kita mikir, wah banyak orang sakit, banyak orang butuh masker, kita harus import masker dari luar negeri. Ya kita pokoknya jual dengan profit. Otomatis orang kerja kan pasti cari profit, tapi bukan dengan tujuan untuk mengumpulkan kekayaan, tapi dengan tujuan untuk menjadi berkat. Karena apa? Tanpa kita import, orang Indonesia mungkin tidak bisa beli masker karena kita belum ada pabrik masker di sini. Jadi kalau kita pikiran kita untuk memberkati orang lain, menjadi saluran berkat, saya percaya hari ini orang-orang tersebut yang melakukan firman Tuhan tidak ada yang rugi, saudaraku. Karena apa? Stoknya tidak numpuk, semua habis. Jadi sangat penting bagi kita, jangan sampai kita ini mengumpulkan kekayaan atau menumpuk harta. Terutama dikatakan, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Penting saudaraku, sama-sama kerja, sama-sama cari profit, tapi tujuannya tidak sama. Nah, firman Tuhan mengingatkan, jangan menumpuk kekayaan, tapi jadilah saluran berkat. Poin kedua, cara mengumpulkan kekayaan yang salah. Di Yakobus 5 ayat 4 jelas dikatakan begini, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluar mereka yang menyabit panenmu. Jadi banyak orang itu bisa menjadi kaya dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, kalau di sini di ayat 4 jelas dikatakan mereka menahan upah dari buruh yang bekerja pada mereka. Nah, hari-hari ini cara orang kaya itu banyak
mungkin utang terus utangnya tidak dibayar. Jadi merugikan orang lain. Berbisnis dengan orang sedemikian rupa tanpa memikirkan harus menjadi berkat, sehingga apa? Selalu menekan. Supplier ditekan sampai harga ini harus profitnya sampai mepet, pembayarannya dimundur-mundur, sehingga akhirnya apa? Yang suppliernya sampai menjadi rugi. Dan dikatakan di ayat 4 bahwa karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluar mereka yang menyabit panenmu. Sehingga apa? Kita bekerja hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Bahkan utang pun tidak mau bayar. Supaya apa? Supaya hartanya tambah banyak. Ya, atau mungkin cari jalan pintas. Ya, mungkin judi. Cari jual hal-hal yang ilegal. Cara mengumpulkan kekayaan yang salah. Jadi Tuhan mengingatkan untuk kita semua jangan sampai kita melakukan penumpuan kekayaan yang salah. Nanti kita akan bahas yang benar yang bagaimana. Di Yakobus 5 ayat 5, pengalokasian atau penempatan dari kekayaan yang kita miliki. Dikatakan di ayat 5, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian. Jadi pengalokasian kekayaan, ya kita tahu kekayaan itu, kita semua itu melakukan semua hal itu perlu uang. Betul enggak? Tapi uang itu bukan segala-galanya. Dan terkadang kalau kita tidak bisa mengalokasikan dengan baik uang atau kekayaan yang kita miliki, malah menjadi jebakan Batman, ya kalau dikatakan buat saudara dan saya. Contoh misalnya begini, kalau saya memberikan satu pertanyaan, misalnya hari ini kita punya 10 miliar, terus tahun depan kita tambah kaya, kita punya 100 miliar, apakah hidup kita berubah? Cara pola makan kita berubah? Cara kita membeli pakaian berubah? Semestinya enggak, ya kan? Karena antara 10 miliar dengan 100 miliar itu bedanya enggak terlalu banyak. Tapi kalau Anda melakukan perubahan, misalnya makannya double porsinya, ya beli baju yang enggak perlu dibeli, apa yang terjadi? Saudara terjebak dalam keinginan dunia, dalam kehidupan yang berfoya-foya. Dikatakan kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian. Jadi kalau kita mengalokasikan, ya ada pangan, sandang, papan, itu secara dunia. Padahal kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Jadi Tuhan mengingatkan jangan sampai Tuhan memberikan kita peluang untuk kita berhasil tambah kaya dalam mengumpulkan kekayaan dengan benar. Tetapi ketika kita memiliki kekayaan itu, pengalokasian kita itu jatuh ke dalam kebutuhan dunia, foya-foya, duniawi. Tetapi kita harus mulai mikirkan apa yang bisa kita pakai, pengalokasian mana yang harus kita pentingkan. Misalnya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, ini yang harus kita mulai cermati. Makanya jadi orang kaya itu kalau enggak bijak dalam mengelola kayanya, dikatakan Tuhan, maka engkau adalah orang yang sengsara. Jadi pengalokasian penting, saudara. Yang terakhir adalah penggunaan kekayaan. Ayat 6 mengatakan, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan dia tidak dapat melawan kamu. Karena apa? Karena orang kalau kaya, terkenal kaya dan memang kaya, itu bukan cuman dengan uang saja dia bisa berpengaruh. Tetapi orang melihat dia, orang akan terkesan, dan apa yang dia katakan orang akan dengarkan. Ketika kita tidak menggunakan kekuasaan yang kita miliki karena kita mempunyai kekayaan, maka kita menjadi semena-mena dalam kehidupan. Istilahnya apa? Karep-karepe dewe. Dan itu Tuhan tidak mau. Dikatakan di ayat 6, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan dia tidak dapat melawan kamu. Jadi contoh yang bisa saya kasihkan di Perjanjian Lama adalah Raja Daud. Raja Daud kan kaya sekali, luar biasa, sangat berkuasa. Dan dia menggunakan kekuasaan kekayaannya itu untuk mengatur anak buahnya, Uria, yang mana istrinya dia mau ambil. Uria dikirim ke medan perang pertempuran paling depan, sehingga dia mati di pertempuran. Dan setelah itu dia mengambil istrinya menjadi istri Daud. Itu adalah menggunakan kuasa dari kekayaan yang dia miliki untuk
melakukan hal yang tidak benar. Dalam kehidupan saudara dan saya, ketika Tuhan mempercayakan kekayaan yang banyak, ketika Tuhan mempercayakan kekayaan itu membuat kita berpengaruh dalam kehidupan sosial kita, jangan sampai kita mengaplikasikannya dengan tidak benar, saudaraku. Jadi kembali ya, untuk poin pertama adalah penumpukan kekayaan ya. Poin kedua adalah cara mengumpulkan kekayaan. Poin ketiga adalah pengalokasian dari kekayaan. Poin keempat adalah aplikasi dari kekayaan. Nah, untuk penumpukan kekayaan yang benar kita lihat di Amsal 21 ayat 20. Dikatakan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Jadi saudara dan saya harus menjadi bijak untuk bisa mengumpulkan kekayaan yang benar. Jadi jangan menjadikan kekayaan itu sebagai tujuan dari kehidupan kita, tetapi jadikan kekayaan itu sebagai sarana membantu kehidupan kita. Ya, kita boleh melakukan investasi, kita boleh menabung untuk supaya kita menjadi kaya, tapi jangan kita melakukan hal-hal yang negatif atau mengambil jalan pintas ya. Contoh banyak dari kejadian-kejadian yang sebelum atau ketika pandemi sedang terjadi, yang kita semua tahu bahwa ada beberapa jenis investasi yang gagal ya. Dan gagalnya itu menyebabkan orang-orang masyarakat umum ini mengalami kerugian yang total mungkin satu kasus bisa sampai puluhan triliun, saudaraku. Dan saya juga mendengar dari sahabat yang mampir ke rumah saya, dia mengatakan, saya mengumpulkan uang lama, ya kerja setengah mati, hidupnya sederhana, enggak berfoya-foya. Duit dikumpulkan dan ketika dia tergiur untuk mendapatkan income yang besar, sehingga dia menginvestasikan pada tempat-tempat yang gagal itu ya. Dan uangnya hilang, saudaraku. Ya jumlahnya tidak sedikit, saudaraku. Jumlahnya sampai puluhan miliar, hanya satu orang ini saja. Di situ dia lalu mengatakan begini, bahwa sia-sia menumpuk kekayaan terus, lebih baik kita apa adanya. Jadi kalau kita menjadikan uang itu sebagai tujuan, banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Banyak godaan-godaan yang membuat saudara ingin mencari jalan yang pintas, ya supaya apa? Hartanya bisa tambah banyak. Padahal Tuhan ngomong, ketika Tuhan memilih bangsa Israel, Tuhan memilih melalui Abraham. Dia memilih Abraham untuk menjadi bejana Tuhan, untuk menjadi saluran berkat. Dikatakan di Kejadian 4 ayat 12, di Kejadian 12 ayat 4, bahwa Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya. Supaya apa? Melalui kehidupan Abraham dan keturunannya, bangsa-bangsa di seluruh dunia bisa diberkati. Jadi kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Sehingga apa? Jangan kita mengejar berkat, mengumpulkan berkat, tapi jadikan berkat itu sebagai alat kita untuk memberkati kehidupan yang Tuhan percayakan. Ya, jadi cara kedua, cara mengumpulkan kekayaan yang benar. Pertama, kita harus jujur. Jangan dengan jalan mencuri. Ya, banyak orang, mohon maaf, kalau bisnis di Indonesia ini kan ada yang ngomong KW1, KW2, KW3 ya. Itu harganya enggak sama, saudaraku. KW itu kualitas. Kualitas pertama, kualitas kedua, kualitas ketiga. Semisal kita jualan barang, kita ngomong sama orang, oh ini kualitasnya nomor 1. Tapi barang yang kita kirim adalah kualitas nomor 2 atau nomor 3. Itu adalah tindakan mencuri. Itu adalah mengumpulkan kekayaan yang tidak benar, tidak jujur, mencuri. Dan banyak orang melakukan hal tersebut, saudaraku. Bahkan di dunia perekonomian, misalnya kita ngomong industri, pipa itu mungkin kalau pipa plastik ketebalannya sekian mili, itu kalau orang-orang yang cara kerjanya tidak benar, mereka mencuri. Jadi pipa plastik ini mestinya tebalnya 2-3 mili, dicuri setengah mili. Supaya apa? Bahannya ngirit, supaya mereka profitnya lebih banyak. Nah, itu adalah jalan yang salah untuk mengumpulkan kekayaan. Berjudi, ya, menang lotre. Saudara tahu di Amerika itu yang negara yang memberikan hadiah lotre yang luar biasa. Itu yang menang bahkan ada yang sampai miliaran dolar, saudara. Kalau beli lotre ya, saudara tahu beli lotre dolar gitu, sampai ada yang menang miliaran dolar. Saudara kalau lihat semua yang
dapat uangnya gampang, menang lotre. Itu kebanyakan apa? Malah hartanya habis, kehidupannya amburadul. Mereka malah hidupnya bahkan banyak yang meninggal. Saudara bisa cek di Mbah Google ya, dibaca ceritanya orang-orang yang menang lotre, yang mestinya kalau kita bayangkan orang menang lotre 500 juta US. 500 juta US itu kalau US 10.000 berarti apa? 5 triliun, saudaraku. Duit 5 triliun itu kaya kan? Mestinya kaya. Enggak, malah tambah habis, berfoya-foya, malah akhirnya jadi gelandangan. Banyak yang mengalami cerita seperti itu. Ya, dikatakan di Amsal 13:11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ini firman Tuhan, saudaraku. Bukan apa katanya orang, tapi firman Tuhan. Tetapi kejadian di dunia juga menyatakan hal yang sama. Ketika seseorang gampang sekali mendapatkan uang itu, maka dengan sangat mudah sekali dia juga gampang untuk membuangnya, menghabiskannya. Ya, di Amsal 12 ayat 27 dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi kita harus mengumpulkan dengan apa? Rajin, bertekun, bekerja, tidak boleh malas-malasan. Karena uang itu tidak dilemparkan Tuhan, berkat itu tidak dilemparkan dari sorga, dari langit, dilemparkan kepada saudara, enggak. Tapi kita harus berusaha. Karena Tuhan sudah mengutuk tanah. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengutuk tanah ini akan dikerjakan dengan susah payah untuk kita bisa menikmati hasilnya. Dan ketika kita tidak mau bekerja dengan susah payah, maka tidak bisa mendapatkan harta yang berharga. Di Amsal 23 ayat 4 dikatakan, saya tulis dalam bahasa Inggris karena terjemahnya lebih jelas ya. Do not labor to be rich, ya. Jangan bekerja untuk menjadi kaya. Cease from your own understanding. Keluarlah dari pengertianmu sendiri. Firman Tuhan mengatakan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa kita adalah keturunan Abraham, kita diberkati untuk menjadi berkat. Jangan kita selalu fokus kepada kekayaan, bekerja untuk mencari kekayaan, tapi percaya sama Tuhan bahwa hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Di Amsal 16 ayat 8 dikatakan, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Jadi di dalam pekerjaan kita, dalam mengumpulkan harta, jangan kita berpikir jalan pintas, jangan kita berpikir, oh enggak apa-apa yang penting kaya. Karena memang Indonesia seperti enggak, saudara. Tapi apa yang benar, apa yang harus kita lakukan, yang adil, yang baik, yang semua yang harus kita lakukan dengan setia. Karena Tuhan minta kita mengumpulkan kekayaan dengan jujur, dengan baik, dan tidak merugikan orang lain. Amsal 11 ayat 16. A gracious woman, dikatakan bahasa Inggris ya, lebih jelas lagi, keeps honors and the strong keep riches. Jadi perempuan yang agung ya, gracious ya, anggon, itu mendapatkan penghormatan. Tetapi lelaki yang kuat, jadi laki-laki itu kan sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang yang mencari nafkah, itu harus kuat, harus tahan banting istilahnya, harus berani untuk mencari nafkah. Mereka yang berani tahan banting dan kuat, itulah yang bisa mendapatkan kekayaan. Jadi tidak boleh yang gampang putus asa, yang gampang menyerah dan tidak tekun dalam melakukan pekerjaan. Tapi orang yang betul-betul gigih, yang betul-betul kekeh dalam bekerja, maka dia akan mendapatkan kekayaan. Itu cara mengumpulkan yang benar. Dan untuk penempatan atau pengalokasian dari kekayaan yang Tuhan sudah percayakan, di Amsal 21 ayat 5 dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi kalau kita menempatkan seperti orang yang invest pada investasi-investasi yang gagal di Indonesia, ketika mereka tidak cermat, mereka tidak melihat, mereka tidak ngecek backgroundnya siapa, itu maka harta yang dialokasikan bisa menjadi hangus. Saya sempat
diundang beberapa kali oleh bank yang kolaps ya. Saya katakan bank, itu bank mungkin belum bank ya, tapi yang kolaps ya. Saya nggak mau menyebut nama, cuman yang orang tadi, yang teman saya itu kehilangan sekitar puluhan miliar di bank tersebut karena apa? Bunganya tinggi sekali, saudara. Tingginya nggak masuk akal, ya. Dan bosnya itu, waduh, punya istri lebih dari 1, 3 kalau nggak salah. Istrinya cantik-cantik semua, punya kapal pesiar. Ceritanya luar biasa. Jadi kalau ngundang itu nasabah gathering, diundang makan di Four Seasons, diundang makan di mana itu, Sheraton, diundang makan di JW Marriott. Itu orang banyak, saudara. Sekali ngundang bisa berapa ratus orang, makan dibayar, mewah sekali. Jadi orang itu ngelihat gitu percaya, naruh uang. Tetapi orang yang berhikmat, mereka akan tahu bahwa nasabah itu mau untuk percaya kepada sebuah bank bukan karena bosnya kaya, tetapi karena bank tersebut bank yang benar dan ada kewajaran dalam melakukan bisnis. Tapi kalau bunganya sampai tidak wajar, sampai berkali-kali lipat dari pasar ya, kalau sedikit-sedikit lebih banyak mungkin masih masuk akal ya, tapi kalau berkali-kali lipat itu tidak masuk akal. Akhirnya apa yang terjadi? Banknya kolaps, dan kolapsnya itu membawa kerugian sekian triliun kepada nasabah. Tidak balik uangnya sampai hari. Dijanjikan dicicil itu orang yang uangnya puluhan miliar dicicil cuman 500.000 sebulan. Kan sampai kapan bisa kembali uangnya? Tidak mungkin kembali. Dan ini saudaraku, firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa kita untuk mengalokasikan kekayaan kita harus hati-hati ya. Pertama, dalam investasi kita harus tidak boleh menghamburkan kekayaan sia-sia ya. Banyak dari saya sendiri dulu tidak mengerti, Tuhan izinkan bisnis berhasil, beli mobil mahal ya. Yang namanya mobil saudaraku dipakai dari tahun ke tahun, akhirnya nilainya jadi habis. Jadi waktu saya beli dengan saya jual itu hilang sekitar 85%. Jadi misalnya saudara kalau memakai 100, waktu jualnya tinggal 15, saudara. Itu menghamburkan kekayaan ya. Satu, kita jangan menghamburkan kekayaan sia-sia. Kedua, kita harus membuat perencanaan. Apa yang kita mau lakukan? Kita sekarang usia berapa? Tanggung jawab kita apa terhadap keluarga? Tanggung jawab kita sampai kita menyelesaikan pertandingan yang baik. Sehingga apa? Perencanaan, budgeting ya. Dan kita harus taruh prioritas. Sebetulnya prioritas kita tuh apa sih? Kalau kita tuh dipercayakan Tuhan kekayaan, apa yang nomor satu yang kita harus lakukan? Ya, kalau mungkin secara dunia kita akan memikirkan, kalau kita punya uang kita kepingin ini, kepingin. Tapi kita harus ingat, kita hidup cuman sementara di bumi. Kita hidup cuman 70 tahun, 80 itu bonus. Ya, dikata Musa 80 tahun itu bonus. Mungkin hari-hari ini lebih 90 tahun, 100 tahun itu bonus semua, saudara. Tapi setelah itu kita nanti pulang kemana? Ke sorga. Di sorga itu kita kekal bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu alokasikanlah dengan prioritas yang benar. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, saudara. Kebenarannya bahwa saudara nanti akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi kumpulkan harta yang di sorga. Karena ngengat dan karat tidak bisa makan. Jadi ketika Tuhan percayakan kekayaan kepada kita, kita harus melakukan dengan benar. Saudara masih ingat cerita dari Lukas 16 ya, ayat 1 sampai berapa itu? Mengenai perumpamaan mengenai manajer yang tidak jujur. Ini kita akan pelajari ya. Ini sesuatu yang baru. Nanti kita bisa dapatkan sesuatu yang baru. Di sini katakan begini. Lukas 16 ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau?
berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Jadi bendahara ini tidak jujur, terus ketahuan sama bosnya. Bosnya minta bendaharanya bertanggung jawab, nanti terus habis itu dipecat. Nah, bendaharanya lalu mikir, dan dia ngomong gini, kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis juga tidak bisa ya. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang pada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Berarti apa saudaraku? Berarti bendahara ini membujuki tuannya lagi. Dia memang dasarnya tidak jujur loh. Dia membohongi tuannya. Orang yang hutang sama tuannya 100 itu diganti surat hutangnya jadi 50. Jadi orang itu berterima kasih sama bendahara itu. Wah, bendahara ini apik yo. Utangku 100 dipotong langsung jadi 50. Ada lagi. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Lah, orang ini tidak jujur, tapi Tuhan tidak membicarakan ketidakjujuran orang itu. Malah tuannya itu ngomong, kamu pinter, kamu bisa pakai mamon ya, yang tidak jujur itu, supaya kamu masa depanmu itu terjamin. Karena apa? Ketika dia memotong hutangnya orang-orang itu akan utang budi sama dia. Ketika dia dipecat sama tuannya, dia akan dipakai sebagai bendahara sama orang-orang yang utang budi itu. Nah, di sini Tuhan ngomong jelas. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Maksudnya apa? Kalau Tuhan sudah memberkati saudara dan saya dipercayakan kekayaan oleh Tuhan, pakailah kekayaan itu untuk kerajaan sorga, supaya ketika kita di bumi ini sudah selesai tugas kita, pertandingan kita, maka kita akan diterima dalam kemah yang abadi. Tidak semua orang, saudaraku, diberi karunia untuk menjadi pendeta. Tidak semua orang, saudaraku, diberi karunia untuk melayani. Tidak semua orang, saudaraku, diberi karunia untuk menjadi nabi. Tetapi semua orang diberkati untuk hidup menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pastikan saudara bisa mengalokasikan berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Ketika saudara kan dalam misi itu ada 3D ya. Saya sudah jelaskan di banyak pengajaran yang saya berikan. Daya, dana, dan doa. Kita bisa berdoa untuk misi, untuk pekerjaan Tuhan. Kita bisa menyediakan diri kita, daya ya. Sebagai apa? Sebagai bejana Tuhan, pelayan Tuhan untuk melakukan misi, pelayanan. Kita juga bisa menyediakan dana yang kita miliki, yang Tuhan katakan kekayaan yang Tuhan percayakan. Alokasikan dengan benar, saudara. Amin. Saya ada satu cerita. Hari ini agak panjang. Berapa tahun yang lalu sebelum Superbook ya, Superbook masuk di Indonesia, Superbook ya, yang bicara mengenai pengajaran pakai kartun, mengajar anak-anak untuk mengenal pengajaran di Alkitab melalui televisi, itu berhasil di Vietnam. Indonesia belum masuk. Tapi orang Amerika yang membawa itu, penginjil itu mau masukkan ke Indonesia dan bertemu dengan grup kita. Saya termasuk yang diundang dalam grup untuk ikut hadir. Kita sama-sama dan kami diundang untuk ikut menabur. Dan beberapa dari grup kami menabur untuk menjadi donatur utama, membawa Superbook itu untuk menjadi television program dan program pengajaran sekolah minggu di Indonesia.
Karena apa? Di Vietnam luar biasa hasilnya. Orang yang dulunya tidak kenal Tuhan itu bisa kenal Tuhan. Dari anak kecil, dari TV-TV. Itu menjadi satu pengajaran yang jadi berkat. Dan pada waktu itu salah satu dari rekan kita, di grup yang sekarang menjadi donatur utama, dia ngomong, enak ya, tidak usah ikut pelayanan tapi berkati aja bangsa Indonesia sama program-program seperti ini. Dan dia melakukan, saudaraku. Dia ikut nabur menjadi donatur utama. Dan hari ini, saudaraku, semua banyak pengajaran sekolah minggu yang pakai bahannya Superbook. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mengalokasikan kekayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam skop yang tidak terlalu besar, tapi dalam skop yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari kita. Pakai kekayaan yang Tuhan percayakan, alokasikan dengan benar. Ya, di ayat berikutnya dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lainnya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan orang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi jangan mengumpulkan harta, jangan tujuannya pada harta, tapi pakailah harta mamon itu, kekayaan itu sebagai sarana, sebagai alat kita untuk memperlancar kehidupan kita. Amin. Kita lihat bahwa pengaplikasian atau penggunaan kekayaan, ya, ini terakhir ya. Di Amsal 11 ayat 24-25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah banyak, bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi konsep ini, saudaraku, harus kita camkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Memberi. Jadi aplikasinya itu penggunaan kaya memberi. Semakin banyak kita menyebar memberi, maka harta kita juga semakin banyak. Ya, di Matius 6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lukas 16 ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ya, 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Di Korintus ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Karena apa? Jemaat di Korintus itu jemaat kaya, tapi medit dibandingkan dengan jemaat di Makedonia. Di Makedonia itu jemaatnya melarat, tetapi mereka tuh mau nyumbang, mau memberikan pekerjaan Tuhan, mau membantu orang-orang kudus di Yerusalem yang lagi kekurangan, karena Yerusalem lagi kena bencana ya, kemiskinan. Tetapi orang Makedonia itu mau untuk menabur, memberi. Maka di Korintus ini Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang kaya Kristen di Korintus supaya mereka menyisihkan. Ya, bukan memberikan sebagian besar kaya, enggak, menyisihkan sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Jadi mengaplikasikan kekayaan yang Tuhan percayakan itu penting, saudaraku. Karena apa? Karena saudara dan saya harus percaya bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan berkat itu atau kekayaan itu adalah sarana yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tidak ada saudara dan saya, meskipun saudara tidak bekerja, tapi saudara tidak diberkati Tuhan. Saudara pasti diberkati sama Tuhan. Amin. Dan Tuhan minta supaya apa? Melalui kehidupan kita, maka berkat itu boleh kita berikan kepada kehidupan di sekeliling kita. Berkat apa? Banyak, saudaraku. Perbuatan baik, ya, doa, spiritual, berkat spiritual, berkat berita Injil. Itu semua adalah berkat, kasih karunia Tuhan
yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu adalah berkat yang tidak ternilai harganya. Berkat yang bahkan bukan hanya dalam kehidupan sekarang, tapi sampai kepada kekekalan. Oleh karena itu saudaraku, mari kita belajar melalui firman Tuhan supaya kita bisa lebih berhikmat. Berhikmat dalam mengelola kekayaan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Ada satu poin tadi yang mungkin saya lupa tekankan, adalah bahwa penumpukan kekayaan itu sama seperti kita membeli pakaian yang berlebihan, sama seperti kita membeli makanan yang berlebihan ya, sehingga makan itu mubazir. Tuhan bukan tidak boleh kita beli makanan enak, tapi kalau kita diizinkan Tuhan untuk beli makanan enak, terus makan itu tidak kita habiskan sampai makan itu menjadi busuk, numpuk, itu namanya sesuatu yang tidak benar. Istilahnya semua mubazir, sia-sia, hilang. Seperti kita lihat di ayat pertama, ayat kedua kalau tidak salah, Yakobus 5 ayat kedua tiga ya. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan makan dagingmu seperti api. Orang yang beli pakaian setiap ganti model beli. Hari-hari ini saudaraku, zaman pandemi, semua tutup. Tidak ada orang pergi. Pesta-pesta jarang. Semua pakaian itu jadi mubazir. Jadi apa? Dimakan ngengat. Karena apa? Tidak ada gunanya. Wong kamu tidak pergi kemana-mana kok. Jadi yang dimaksud Tuhan, penumpukan kekayaan itu jangan melakukan hal-hal seperti itu. Tidak perlu. Pakaian ya seperlunya. Ya, bukan ngomong setiap kali ganti musim, ganti model, kita harus beli pakaian, kita tumpuk. Nanti akhirnya apa? Semua jadi mubazir. Makanan pun demikian. Kita senang makan kue misalnya. Berapa kue yang bisa kita makan? Misalnya anggota keluarga kita 5. Kita bisa makan 5 kue sehari. Ya oke, kita beli 3-4 hari. Karena apa? Kalau kita beli seminggu 2 minggu, nanti kue itu jadi rusak, jadi basi. Itu namanya penumpukan kekayaan. Karena semua itu ada kadaluarsanya, saudara. Ya, baik makanan yang itu maupun semua pakaian itu semua ada kadaluarsanya. Ada waktulah. Tuhan maksudkan penumpukan kekayaan itu jangan kita menumpuk hal-hal seperti itu. Secukupnya. Tuhan ngomong, kita mengajar kita berdoa, Bapa kami, kita berdoa, berikan kami makanan pada hari ini secukupnya. Bukan sekenyangnya atau bukan sepuasnya, saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk mengingatkan setiap daripada kami supaya kami menjadi bijak dalam mengelola kekayaan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap daripada kami. Dan biarlah firman ini boleh menjadi bagian penting untuk kami melakukan dalam hidup kami, untuk kami boleh taat setiap hari dalam kehidupan kami sehari-hari sampai kami boleh menyelesaikan pertandingan yang baik. Terima kasih Tuhan. Supaya berkat yang Engkau berikan pada setiap daripada kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai hari ini Tuhan, sampai Engkau datang untuk halnya. Kami semua percaya di dalam nama Yesus. Kami sama-sama mengatakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.